I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Mahatu, NIM 2316111018. Saya dari jurusan terapi gigi. Pada video ini saya akan membahas tentang kranial untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi faal dan oral yang diampu oleh Ibu Laras Puspita M. Biomeds. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saraf kranial adalah saraf yang menghubungkan otak dengan organ tubuh yang lain. Berjumlah 12 pasang, memiliki fungsi membawa informasi dari panca indera ke otak. Saraf kranial atau bisa juga disebut dengan nervus kranial adalah saraf yang letaknya ada pada bagian bawah otak dan berperan sangat penting dalam sistem saraf. Karena saraf kranial ini terhubung dengan organ tubuh panca indera, organ tubuh kepala, organ tubuh pada bagian leher, organ tubuh dada, otot tanpa harus melalui sumsum tulang belakang. Maka dari itu, saraf kranial ini dapat mengirimkan sinyal sensorik dan motorik kepada bagian tubuh tersebut secara langsung. Pada fungsi sensorik, penyampaian informasi ke mata, hidung, mulut, dan telinga memungkinkan kita untuk dapat mendengar, melihat, mencium, dan merasakan. Adapun penyampaian informasi motorik dari otak ke organ-organ indera serta otot dan kelenjar dapat membantu mengendalikan gerakan-gerakan tersebut. Misalnya memberi arahan pada mulut untuk berbicara atau makan, menggerakkan otot-otot wajah dan leher, dan sebagainya. Terdapat 12 pasang saraf kranial yang memiliki fungsi berbeda-beda, yakni yang pertama kranial 1, olfaktori. Olfaktori merupakan saraf yang terkait dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Ini merupakan satu dari 2 saraf yang berasal dari cerebrum. Saat ada bau tertentu, hidung kita menyampaikan informasi sensorik melalui saraf olfaktorik ke bulbus olfaktorius, lalu ke area limbik hingga akhirnya kita bisa mencium bau tersebut. Kranial 2, optik. Saraf optik merupakan nervus kranial dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penglihatan. Saraf ini menyampaikan informasi dari retina mata ke otak, terutama di bagian korteks cerebral yang berperan dalam penglihatan, sehingga kita bisa melihat. Kranial 3, okulomotor. Okulomotor juga terkait dengan mata, namun saraf ini berhubungan dengan fungsi motorik yang membantu mata bergerak dan berkedip, fokus pada objek, serta mengontrol respon pupil terhadap cahaya. Saraf kranial ini berasal dari bagian depan otak tengah yang kemudian bergerak hingga mencapai rongga mata. Kranial 4, troklear. Saraf troklear juga masih terkait dengan motorik pada mata. Namun saraf ini mengontrol otot oblikus superior yang berperan untuk menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan dalam. Adapun saraf ini berasal dari belakang otak tengah dan bergerak ke rongga mata, tepatnya di area yang mata merangsang otot oblikus superior ini. Kranial 5, trigeminal. Saraf trigeminal merupakan saraf kranial terbesar. Jenis saraf ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu oftalmilk, maksila, dan mandibula, dengan fungsi sebagai berikut. Oftalmilk mengirimkan informasi sensorik dari kulit kepala, dahi, dan kelopak mata atas. Maksila mengirimkan informasi sensorik dari bagian pipi, kelopak mata bawah, bibir atas, dan rongga hidung. Mandibula mengirimkan informasi sensorik dan motorik dari bagian lidah, bibir bawah, dagu, dan rahang. Kranial ke-6, abdusen. Saraf abdusen juga terkait dengan fungsi motorik pada mata. Saraf kranial ini mengontrol otot rectus lateral yang berperan dalam menggerakkan mata keluar, seperti melihat ke samping. Adapun saraf ini berasal dari bagian batang otak yang bernama pons, yang kemudian bergerak ke otot rectus lateral di bagian rongga mata. Kranial ke-7, facialis. Sesuai namanya, saraf facialis merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Saraf ini berasal dari area pons di batang otak di mana terdapat akar saraf motorik dan sensorik pada saraf ini. Adapun fungsi dari saraf facialis yakni
mengirimkan informasi sensorik dari lidah untuk merasakan makanan, menyampaikan informasi motorik untuk mengendalikan gerakan otot terkait ekspresi wajah, memasuk kelenjar yang menghasilkan air liur dan mengeluarkan air mata. Kranial ke-8, vestibulokoklear. Saraf kranial ke-8 atau vestibulokoklear memiliki fungsi sensorik yang terkait dengan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Saraf ini terdiri dari dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Vestibular mengumpulkan informasi mengenai telinga bagian dalam dan berhubungan dengan keseimbangan. Koklea berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran dari telinga serta mendeteksi getaran dari volume dan nada suara. Kranial ke-9, glosofaringeal. Saraf glosofaringeal terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Adapun fungsinya mengirimkan informasi sensorik dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah serta bagian belakang tenggorokan. Saraf ini juga mengirimkan informasi motorik dari dua kelenjar ludah dan gerakan dari otot di bagian belakang tenggorokan. Kranial ke-10, saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensorik, motorik, dan otonom. Kranial ke-11, aksesori tulang belakang. Saraf kranial ke-11 atau aksesori tulang belakang utamanya memiliki fungsi motorik yang berhubungan dengan otot dan gerakan kepala, leher, dan bahu. Namun, jenis saraf ini juga membantu merangsang otot-otot laring dan faring yang terkait dengan fungsi menelan. Kranial ke-12, hipoglossus. Saraf hipoglossus memiliki fungsi motorik yang berperan untuk menggerakkan lidah. Jenis saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke bagian rahang dan mencapai lidah. Baik, itulah pembahasan saya mengenai anatomi faal dan oral tentang kranial. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.